Manisan buah, dulu saya pikir manisan buah tuh halal, semuanya manisan buah. Berjalan waktu kenapa manisan buah yang dibikin sama mereka kok enak, crunchy, pakai arak putih rupanya. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, abang kakak cari duit halal itu memang cenderung susah, cenderung saja ya sebenarnya. Tapi faktanya sebenarnya enggak gitu. Itu hanya imajinasi seolah-olah gitu. Padahal memang itu bayang-bayangan yang dibuat oleh iblis seolah-olah kita tuh jelek, kita tuh parah, kita tuh hancur, gitu-gitulah. Walau a'jabaka kasratul khabith, itu nunjukkan bahwasanya Bang Kakak, seburuk-buruknya yang buruk itu bikin kita mudah terkagum-kagum gitu. Misal ada orang kok cepat sekali kayanya gitu, ternyata money laundry. Ada orang, oh katanya ayam viral, legend, tahu-tahu pakai babi. Itu yang di sebuah daerah yang terkenal. Coba kalau di Pontianak nih, lebih parah, lebih banyak yang enggak ketahuan maksudnya. Ayaman mau ngasih tahu apa? Kita sebagai konsumen, sebagai pembeli yang harus cerdas. Kan duit kita. Kita cari duitnya. Mau beli makanan itu mau kita masukkan ke dalam badan kita. Kitalah yang harus selektif. Orang-orang pada beli semua ayaman. Tuh walau a'jabaka kasratul khabith. Mayoritas kan beli di situ ayaman. Iya mayoritas. Mayoritas tuh benar ndak? Kau jangan jadi konsumen yang latah gitu. Enakan, wa murahan, wa viralan, wa banyakan, wa promoan, wa gratisan. Simple aja. Kita mundur ya. Mundur ke 91, dari 100 ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawah. Setan itu suka sekali membuat kalian tuh bermusuh-musuhan, wal baghdha, saling benci antara kamu. Fil khamri wal maisir, lewat minuman keras dan judi. Ini yang korban-korban judi online tidak mungkin damai. Judi online tuh pasti kelahi, pasti temperamen, suka marah, suka berantem, baperan. Dah? Nah, yang Ayaman mau bahas di ayat 91 apa? Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi Bang Bari nanti cek orang-orang yang kena kayak gitu tuh pasti tak mau sholat. Karena memang SOP-nya sholat itulah pembatal pancingan itu. Jadi orang kalau kena judi online, cek ya, sholat enggak dia? Oh sholat Ayaman, oh hebat berarti tuh. Levelnya level tinggi dia. Dia sholat tapi plus jadi kalau nanya abang kakak ya bunda, jangan nanya ini halal enggak gitu. Pakai angciu enggak, langsung tembak to the point. Kalau ayamnya sembelih di mana? Sembelihan mana? Kalau mau ketemu manajer, kalau ragu-ragu tinggalkan. Ribet banget, gitulah surga tuh. Ayaman saya mau ayaman, tapi suami saya tuh suka ini. Ini. Kalau udah urusan rumah tangga saya enggak ikut-ikutan. Halal enggak? Oh halal kok Pak, tapi kami masak daging babinya terpisah. Enggak bisa lah. Di Pontianak nih mitiau, hati-hati ya yang suka ke Pontianak makan mitiau, tulisnya 100% halal. Pesan ya daging merah pakai daging babi, dimasak kan tuh? Oknum ya, harus bilang oknum. Apa? Oknum. Berapa oknumnya? Sekampung.
Ayam kok Ustadz, saya udah sering ingatkan orang muslim, peka. Dari 2014 saya ngomongin ini. Saya udah kasih tahu, bang itu kan cuma bongko ayaman, ati pari, iya, masak gulanya di mana? Di mana masak gulanya? Di kuali dipanci di rumah, di kuali panci rumah masak apa? Sampai ke sana, enggak sampai, dikasih tahu malah marah. Ribet banget sih, gitu-gitu aja haram, dikit-dikit haram. Enggak ada bani, halal bani, halal bani. Ya udahlah. Lawannya cinta apa? Enggak peduli. Hati-hati abang kakak ya, kalau orang tuh sampai di level sudah enggak peduli tuh. Karena semua manusia punya rasa itu tuh. Akhirnya jadi cuek kita sama umat ini. Jadi tidak peduli kita. Kau mau makan haram, kan babi ke, mampus ke, kau lah. Kau nusuk neraka pun kau seorang. Ya enggak? Kan dikasih tahu enggak mau. Badan ya manusia. Kelakuan macam binatang. Dikasih tahu kayak gini, marah, baper. Makanya jangan heran kalau banyak umat ini tidak peduli. Kena prank sekian puluh tahun. Siapa yang bikin mereka bertahan? Tidak mungkin penjual itu bisa bertahan kalau konsumennya tidak makan. Yang realistis gitu loh kalau berpikir tuh, betul enggak? Kenapa dia masih jualan? Ada yang beli. Coba semuanya cerdas, semuanya tuh sadar halal. Kalau terlalu pilih-pilih, kamu tinggal di hutan aja, makan daun, makan rumput. Ini Ayaman kena omongkan 2014 kena gitu kan orang. Pertama kali syiar gerakan sadar halal 2014 itu dulu namanya masih Muslim Food Indonesia. Sekarang berubah jadi kulinermuslim.id. Itu 2014 dulu udah kena gitu kan. Oh ribet Ustadz itu tuh kata dia, semua tak boleh. Kenapa dia bertahan? Ayo coba jawab. Kenapa penjual itu masih bertahan? Ada yang beli. Ayaman 2014 dulu ya. Ada ngeboikot satu brand roti. Viral, terkenal 3 huruf rotinya tuh. Sekarang sudah sertifikat halal. Awal-awal dulu mereka tuh di kita audiensi enggak mau. Kita tanya-tanya enggak mau. Sangat tidak kooperatif brand itu tuh waktu itu. Ya terkesan sombong gitulah. Akhirnya saya keliling jamaah bilang jangan makan roti ini, keliling. Drop omsetnya sampai 70%, baru dia datang mau ketemu sama saya. Saya bilang enggak, dulu kau mau ketemu aku tak mau. Ya 2014 ya masih menggebu-gebu, umur masih 30 waktu itu. Orang ngajak kelahi, ku laden sekalian. Ya Allah lama dah tak bertinju nih. Kalau sekedar untuk mencarut, untuk caci maki sih masih kuat lah insya Allah sampai umur segini nih. Kalau kelahi fisik sih udah pasti kalah, bertinju gitu kalah. Tapi kalau caci maki, nyakitkan hati, bikin orang mati berdiri, insya Allah masih kuat mulut nih. Jadi ternyata si konsumen inilah yang membuat para pedagang-pedagang curang ini bertahan. Saya tanya kan, ngapa abang beli mie tiaw di situ? Ngapa kakak beli ini di situ? Nyaman ayaman, macam berlemak-lemak gitu. Itulah ciri khas minyak babi. Babi itu abang kakak, minyak babi itu, makanan yang mengandung babi itu pasti 2 ciri khasnya. Enak dan bikin ketagihan. Nah abang kakak harus tahu, dalam 1 ekor babi itu turunannya yang banyak. Nah, saya ngomong sama Bang Bari, Bang coba cek orang-orang yang abang kena sakit tuh. Kan selama ini, Bu jangan makan pedas, jangan makan ini. Oke, pedas tuh efeknya ke fisik, ke usus misalnya gitu, ke pencernaan. Tapi babi masuk ke darah. Mana dia mau sholat? Tuh lihat. Wa yasuddakum an dzikrillahi
wa anis shalah fahal antum muntahun. Ndak mau berhenti ke kita tuh. Tapi ya enak ya man. Kemarin baru depo 1 juta, bisa WD 1,5 juta. Kau udah rugi berapa? Nggak pernah ditanya. Udah rugi 10 juta dia. Ini saya baru cerita babi, yang jelas-jelas haram. Angciu jelas-jelas haram. Arak merah jelas-jelas haram. Pakai mirin di dalam makanan Jepang jelas-jelas haram. Sekarang naik lagi ayam, tapi tidak disembelih pakai bismillah. Masalah enggak? Kira-kira kalau ownernya enggak ngerti halal haram, enggak peduli halal haram, dia beli ayamnya di mana? Ya suka-suka dia. Ayam-ayam murah. Iya, ayam benar ayam disembelih atau ayam mati kemarin? Tahu enggak abang kakak, ada ayam-ayam yang cuma ditusuk saja lehernya. Ya kan? Ditusuk saja. Habis itu sengaja enggak dipotong leher uratnya dan segala macamnya. Ada yang bahkan cuma dipatahkan saja kepalanya. Kenapa? Darah supaya tetap di dalam. Tujuannya supaya enak, katanya begitu. Saya enggak tahu udah bahas ini berapa kali ya. Kemarin yang lagi viral bilangnya apa? Crispy-nya gorengnya pakai minyak babi. Sekarang pertanyaan selanjutnya, coba lebih kritis. Ayamnya tuh diambil dari mana? Sembelihan mana? Ada yang berani nanya? Udah kena prank sekian tahun kan? Tapi mau umat ini disalahkan? Tidak mau, umat ini tidak mau disalahkan. Umat ini tetap menyalahkan penjual. Maka Yaman tidak komen. Saya tidak ada repost, tidak ada apa. Apa yang pengen saya sampaikan di SMK ini? Kalau pakai Instagram, pakai Facebook, terpotong-potong. Saya pengen sampaikan, kenapa mereka bisa bertahan sekian puluh tahun? Karena ada pembeli. Coba tak ada yang beli. Ayaman, kenapa mereka jualan barang haram di negeri ini? Loh, di negeri ini ada yang non muslim, mereka punya hak untuk makan yang tidak halal. Itu dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka, boleh mereka makan itu. Kita yang muslim ini harus hati-hati. Bayangkan abang kakak, sumber duit haram, makannya haram. Sholat gak kira-kira orang tuh? Nggak mungkin sholat, nggak terpancing untuk sholat. Kakak-kakak yang pegang-pegang duit suami, balik ke rumah atau pergi ke pasar, cari pasar-pasar yang halal. Bella, sini. Namanya Bella. Kok bisa sampai sini? Dah. Nih. Nah, sama ayah sini. Ini mamanya anak-anak nih. Namanya Bella. Nah, jadi abang kakak pastikan cari yang halal ya. Mana? Nah, sini ya. Jadi usikum wa nafsi bitaqwallah. Kenapa konsumen itu masih, penjual produsen itu masih bertahan? Masih ada pembelinya. Jadi kalau masih halal haram hantam 3H, kalau halal haram hantam masih pakai 3H, penjualnya masih ini enggak? Masih bertahan enggak? Apa ciri khas babi tadi? Minyak babi atau barang-barang yang haram? Enak dan bikin ketagihan. Saya baca beberapa komentar, hampir sebagian besar menyalahkan penjual.
sampai hati, tega banget, kok jahat banget penjual. Saya tengok gitu kolom komentarnya, nggak ada yang, ya ada pun mungkin 1-2 orang yang komentar, kita sebagai konsumen harusnya muhasabah, harusnya hati-hati. Kenapa riba masih laku? Ada permintaannya, ada demand. Ini kan hukum ekonomi, masa enggak ngerti yang kayak gini-gini gitu loh. Maka Allah bilang fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti? Berani ngomong kayak gini, padahal konsumennya yang nggak mau tahu, nggak hati-hati, yang penting enak dan murah. Berani ngomong gitu kalau nggak kena serang sama netizen. Orang kan sekarang lebih takut sama netizen daripada takut sama Allah. Saya bilang ini aku tak bisa diam nih, udah aku tahan-tahan berapa hari ini, rame-rame semua nge-tag saya. Saya bilang sorry ya, saya punya sudut pandang yang mungkin agak berbeda. Iya, di sisi lain salah penjualnya, tapi konsumen salah enggak? Ayo jawab dong, realistis. Jalan enggak konsumennya? Itu yang bikin malas sholat, itu yang bikin malas beribadah. Ya mereka cari market, market ada, demand ada, supply jalan terus lah. Kan dulu belajar ekonomi kan. Maka kritis, jangan cuma nanya halal sekarang ini abang kakak. Kakak-kakak sudah belajar, tanya pakai angciu enggak? Pakai arak merah enggak? Sembelih di mana ayamnya? Dagingnya sembelih di mana? Gitu. Hanya ini kan cuma daging. Ini kan cuma ayam. Ayam daging tuh bisa haram. Pisang enggak bisa haram? Ayo gimana pisang haram? Hah? Dipakai untuk sesajen. Dicampur dengan arak putih. Manisan buah. Dulu saya pikir manisan buah tuh halal. Semuanya manisan buah. Berjalan waktu saya kenapa manisan buah yang dibikin sama mereka kok enak, crunchy, pakai arak putih rupanya. Ada gula plus arak putih. Ayo, baru tahu atau pura-pura tak tahu? Tanya kok Sandi, kenapa manisan buah kalau yang buat mereka pasti lebih enak, crunchy? Arak putih. Arak tuh kan enggak semuanya pahit, ada yang manis juga. Ada kan? Nah, coba mereka ngomong kok, ini kami pakai arak. Ngerendamnya tuh loh, buah atau jambu, apa gitu? Kedondong, pepaya, bengkoang. Kan kita pikir, cuma buah. Kita pikir cuma buah. Tanya kok Sandi, ayam masak arak tuh enak, lembut. Ceker masak arak, mantap. Terus makan yang haram-haram tuh, makanya enggak bisa ingat. Ya kan tadi saya bilang, lawannya cinta apa? Tak peduli. Kalau sampai dah antum lihat orang tuh, udah enggak peduli, kok mati, kok mampus, kok mau apa kati kau lah gitu. Sakit tuh. Saya pernah hampir di fase itu abang kakak. Hampir di fase yang udah enggak mau peduli lagi dah sama umat ini. Kati mereka lah. Lama saya berpikir, kalau aku cuek kayak gini, emang nafsu aku terpenuhi. Tapi umat ini kasihan. Udahlah, sampaikan lagi, ngomong lagi. Baru naik sebentar, belum lagi kalau restorannya, ownernya enggak peduli halal haram. Enggak peduli dia muslim ataupun non muslim. Yang penting enggak peduli, enggak sadar, enggak peduli, enggak komitmen sama halal. Pokoknya yang penting jual-jual aja. Campurlah tuh barang-barang syubhat dan segala macam. Supaya menarik perhatian, dipasanglah itu salesnya, waitressnya, kasirnya, pakai jilbab semuanya. Kita pun berpikir, Islam nih kayaknya. Tanya, Kak,
halal. Halal kok Bu. Mana dia tahu? Mana manajernya, saya mau ketemu, kan gitu. Kau bayar, bukan kau ngemis-ngemis di restoran itu. Hai para ibu, hai para suami, hai orang-orang baik yang masih mau dengar, tolong jaga makananmu. Nanti dampaknya malah sholat. Tidak percaya nih ya suratnya tadi. 121. Al-An'am, tolong buka. Dari Al-Maidah pindah ke binatang ternak kita. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafiskun. Saya pernah Bang Kakak nginap di sebuah hotel besar di Indonesia nih, terkenal. Lagi makan di Jakarta, pas mau makan di restorannya itu kan dapat breakfast. Tahu-tahu di display situ ada angciu. Angciu tuh kayak gini bentuknya Bang Kakak. Ang tuh merah, ciu tuh arak. Ang ciu, arak merah. Ini saya foto langsung pakai tangan saya. Coba tengok, apa judulnya? BP POM udah keluar. Karena memang secara ini boleh-boleh aja menyedapkan masakan. Ini di mana dipakainya? Untuk seafood, untuk nasi goreng. Mau lihat ayamannya? TikTok, Instagram. Cari aja angciu, arak merah. Air, gula, ketan hitam, angka, karamel, ragi, rempah-rempah, mengandung alkohol kurang lebih 9%, khusus untuk masakan, cap lonceng. Salah kalau mereka masak pakai ini? Tidak salah, kita yang muslim yang bodoh kalau masih mau makan. Gitu ya ngomongnya. Ya mereka jual halal kok. Capcay pakai ini nyaman sekali. Nasi goreng pakai gamis, kopiah putih, makan angciu, mantap. Maka langsung hilang hafalannya. Selama konsumennya tidak mau berubah, selama konsumennya tidak mau insaf, mereka akan terus jualan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Mohon maaf kakak-kakak, yang cewek-cewek yang cantik-cantik, yang soleha-soleha, jangan CCB ya. Tahu CCB? Cantik-cantik. Dah. Apa CCB? CCB, cantik-cantik botol. Tahu botol? Nih botolnya. Botol. Apa? Dah, tak hapus. Terlalu. CCB, cantik-cantik botol. Apa perintah Quran? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugasmu nyampaikan ke keluargamu, kasih tahu suamimu, kasih tahu istrimu, kasih tahu anak-anakmu, edukasi mereka, nak, makan yang halal sayang, supaya bangun subuhnya bisa awal. Benar-benar siap ke umat ini dengar kalimat-kalimat kayak gini? Belum tentu. Seafood ya, bukan burung dara ya. Seafood tuh kayak kepiting. Kepitingnya halal, ikannya halal. Saya pernah nengok masak saus padang dicampur sama angciu untuk menghilangkan bau amisnya. Maka orang bilang, Ustaz, kalau seafood di situ tak nyaman, Ustaz. Nah, tempat ini nyaman seafoodnya. Pagi nih
Beranikah kita mengakui bahwasanya mereka yang sebagai penjual itu tidak salah? Kita konsumen yang tidak selektif nih yang salah. Lihat ayat Qur'annya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Tolong mana penggerak-penggerak muslim tanya. Kemarin viralnya tentang minyak gorengnya. Sekarang ayamnya beli dari mana, sembelihannya halal atau enggak? Berani enggak? Yang katanya influencer, selebgram muslim tuh berani enggak? Logika sederhananya kalau mereka penjual ayam goreng, beli ayamnya dari mana? Abang kakak ingat tadi, walau a'jabaka kathratul khabith, yang haram-haram pasti banyak peminatnya. Saya baru cerita babi, angciu, arak. Baru mau naik satu tangga lagi, apa? Ayam yang tidak disembelih pakai bismillah, daging sapi yang tidak disembelih pakai bismillah. Kenapa? Lihat Qur'annya. Lihat. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafiskun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Makanan yang tidak disembelih nama Allah di dalamnya itu akan menjadi darah. Darah itu tempat berinteraksinya dan tempat tinggalnya juga numpang. Maka kalau ada gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan yang dengar materi hari ini, pulpenmu mainkan. Kasih tahu sama masyarakatmu, rakyatmu. Bila perlu bikin lokalisasi. Ini zona makanan halal, dicek betul-betul. Itu amal jariahmu, Pak anggota dewan. Saya ini rakyat jelata, kau terhormat. Bikinlah kebijakan, oh Pak anggota dewan. Lalu bikin juga lokalisasi khusus wisata kuliner non halal. Mau pakai angciu, mau pakai babi, mau pakai arak, mau pakai tua, apa gitu? Mau babi panggang, mau babi salto, apa gitu? Babi guleng-guleng, terserah. Ini khusus area wisata kuliner non halal. Hai anggota-anggota dewan, hai anggota dewan yang terhormat, hai Pak Gubernur yang terhormat, hai Bapak Bupati yang terhormat, hai Bapak Presiden yang terhormat, dengarkan suara rakyat jelatamu ini. Saya bukan siapa-siapa. Cuma titip itu aja. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kalau ada yang dengar atau kenal sama mereka, potong pasport ini, Pak bikinkan wisata kuliner khusus Pak. Sini zona halal, sini wisata kuliner non halal. Mau jual apa tadi saya bilang? Babi guling, babi salto-salto, babi tekangkang, boleh. Ayaman marah, ndak. Ayaman lagi bergurau nih. Itu baru yang basic banget. Belum lagi cara mentreatment binatang. Baru disembelih, ayamnya belum mati dan dicampakkan dalam kuali panas. Dia bukan mati karena sembelihan, mati kena air panas. Tahu? Tak tahu. Semoga ada anggota dewan atau gubernur atau bupati atau wali kota yang dengar SMK hari ini. Kalau di Malaysia, negara sebelah, bahkan Singapura sampai segitu komitmennya. Kalau yang halal piringnya hijau. Coba mana ya? Dewasa itu emang gak enak. Yang enak itu cuma jajan, diajak jajan dan dijajanin. Jadi, ayo jajan. Gak ada gitu yang mau jajanin gue. Dewasa itu emang gak enak. Yang enak itu cuma jajan, diajak jajan dan dijajanin. Jadi, ayo. Cara lihat, buka tuh di TikTok.
Kalau di Singapura, kalau traynya warna putih itu non halal. Kalau traynya warna hijau berarti halal. Negara yang kita tuduh sebagai kapitalisme itu, negara yang katanya itu sekuler, nerapkannya justru malah lebih komit. Kenapa di sini kok merajalela makanan non halal atau syubhat campur-campur? Tadi saya bilang dari mulai ayam, babi, terus tidak disembelih pakai bismillah, bercampur dengan prosesnya ayamnya mati tidak sempurna, tambah lagi di atasnya lagi. Apa yang di atas lagi? Pedagangnya pakai penglaris. Garamnya dari dukun. Berani serentak nge-share? I don't think so. Tidak percaya juga saya. Saya ngomong ini bukan sekali dua kali. Mantap kan? Babi, syubhat, naik ke atas, disembelihnya tidak pakai bismillah. Habis itu pedagangnya pakai penglaris, digantung-gantung di pojok. Ayat Quran digulung-gulung pakai kertas Bang Abu, masukkan botol, simpan di pojok. Di laci ada ayat kursi katanya untuk ngelariskan. Masih ada ya ayaman yang pakai penglaris gitu. Masya Allah, tabarakallah. Abang baru balik dari haji kayaknya ya. Orang belum haji dia udah balik dah. Tapi abang kakak percaya enggak? Percaya enggak? Yang kayak gini-gini ini enggak bakal viral. Enggak bakal. Yang kayak gini enggak akan ada pendukungnya. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya setan-setan itu akan benar-benar membisiki kawan-kawannya, agen-agennya, distributor-distributornya, perwakilan-perwakilan resminya setan. Jadi ini Dewan Pengurus Setan Wilayah Kalimantan Barat, DPS, Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Setan Wilayah, DPSW. DPD, Dewan Pengurus Daerah, ngurus setan. Dulu waktu ngomongkan bulu babi, gimana responnya? Oh, mana ada babi berbulu, mana babi berbulu. Diam ya saya. Begitu viral, pabriknya langsung ngomong, mohon maaf ya buat konsumen yang muslim, ini kuas bukan untuk makanan, karena kita pakai lem yang tidak food grade ini segala macam, dan ini kuasnya bulu babi. Baru terdiam. Lah saya bilang bodoh kok lama gitu loh. Baru tenganga, dikasih tahu baper. Coba kalau ada yang ngasih tahu tuh dengarkan dulu, ya kan? Tapi memang manusia tuh banyak bantah sih emang ya. Nih. Tadi malam tuh baca ayat tuh. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli matsal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Aiman enggak marah ya, sama sekali enggak marah. Ini Aiman cuma ngasih tahu aja gimana rasanya nyampaikan kebenaran tuh, harus sabar istiqomah. Jadi abang kakak juga jangan baper kalau habis ngasih tahu orang enggak mau kasih tahu. Enggak apa-apa. Tugasmu bukan ngerubah orang. Tugasmu hanya ngasih tahu aja. Baik-baik, sampaikan baik-baik. Mohon maaf ini begini. Selesai udah. Dah, Akbar, lanjutkan Bar. Ayaman pamit ya. Nanti kalau saya lanjutkan lagi bisa bertaburan nih barang-barang semuanya. Jadi tahu kita kenapa berapa hari ini bekerut muka, spanning agak naik. Saya antara nahan yang mau saya sampaikan dengan jaga kewarasan ini. Karena saya yakin juga masih ada kok orang-orang baik. Masih ada enggak konsumen-konsumen yang cerdas? Konsumen-konsumen yang mau bertanya kritis. Masih ada? Masih ada kakak-kakak yang cantik-cantik cerdas? CCD ada?
Insya Allah ya. Jadi tahu kenapa alis sampai bekerut gitu kalau udah tuh, kalau udah sampai betulkan kopiah. Saya tidak ada urusan mau viral mau apa, tidak ada. Saya tidak pernah cari fans, tidak pernah cari follower. Siapa yang mau dengar, dengar. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Nanti saya dihisap sama Allah. Kau udah nyampaikan ke Luqman. Saya bilang udah ya Allah. Berbusa-busa dah mulutku, bekerut dah keningku. Tidak mau dengar ya Allah. Kau udah selamat kata Allah. Nah yang dengar tapi tidak mau taat itu yang kena bantai. Ini salah satu ayatnya. Ayo baca. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala